Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Cahyaningsih dari kelas BK2 dengan NIM 2222514021, bidang studi bimbingan dan konseling PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Arif Maulana, MPD. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai seminar pendidikan profesi guru. Pada seminar pendidikan profesi guru ini, saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Review pengalaman belajar ini berisikan mengenai topik-topik pada mata kuliah yang sudah saya pelajari, baik di semester 1 dan di semester 2, baik pada mata kuliah inti dan mata kuliah selektif dan elektif. Pada review pengalaman belajar ini, saya mereview berbagai mata kuliah dengan materi yang sangat berbeda, yaitu mulai dari topik 1 dan topik 2 dan seterusnya, yaitu mengenai apa saja yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah saya lalui selama 1 semester. Review pengalaman belajar juga berisikan mengenai refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih ini berisikan mengenai topik belajar yang dipilih dan dirasa sangat penting untuk dipelajari, serta bagaimana cara saya mempelajari topik tersebut dan pentingnya strategi dalam mempelajari materi tersebut untuk diimplementasikan dalam pemberian materi kepada peserta didik. Setelah itu, pada review pengalaman belajar juga menjelaskan mengenai artefak-artefak pembelajaran, di mana artefak pembelajaran ini berisikan mengenai tugas-tugas yang setelah saya selesaikan dan telah saya kerjakan selama 1 semester dalam mata kuliah yang bersangkutan. Selain itu juga pada review pengalaman belajar ini membahas mengenai pembelajaran yang paling bermakna, di mana pembelajaran yang paling bermakna ini pembelajaran yang dirasa sangat penting dan berkesan saat mempelajari topik tersebut pada mata kuliah tertentu. Untuk yang kedua yaitu pembahasan mengenai pengalaman yang paling bermakna. Pengalaman yang paling bermakna ini merupakan pembahasan mengenai pengalaman yang saya pelajari pada mata kuliah yang paling berkesan dan dipilih untuk diangkat untuk menciptakan desain inovasi pada mata kuliah tersebut. Pengalaman yang paling bermakna ini nantinya akan saya refleksikan dan saya kembangkan menjadi desain inovasi yang nantinya akan membawa perubahan kepada pembelajaran, khususnya pemberian materi dan pemberian layanan bimbingan konseling. Untuk yang ketiga yaitu pembahasan mengenai desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Desain inovasi ini yaitu pembahasan mengenai sesuatu hal yang baru maupun sesuatu kegiatan yang baru yang dapat saya implementasikan dan saya kembangkan ketika saya memberikan pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Harapannya, desain inovasi ini dapat membawa perubahan dan membawa sesuatu hal yang baru, inovasi baru ketika pemberian pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Setelah itu, adanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini berguna untuk mengetahui progres dan mengetahui sejauh mana desain inovasi yang saya terapkan dalam suatu pelaksanaan pemberian layanan bimbingan konseling. Setelah itu, pembahasan yang poin keempat mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya terhadap guru sebelum mengikuti PPG Prajabatan, dan saya juga akan memaparkan makna guru dari saya setelah saya mengikuti PPG Prajabatan kali ini.
Untuk seminar pendidikan profesi guru kali ini, saya memilih mata kuliah pilihan yaitu pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL 2. Praktik pengalaman lapangan ini memberikan saya banyak pengetahuan, memberikan saya banyak pembelajaran dan hal-hal baru sehingga saya dapat menciptakan desain inovasi yang nantinya saya terapkan dan saya bahas pada slide berikutnya. Harapannya, desain inovasi yang saya terapkan ini dapat membawa perubahan dan membawa inovasi baru terhadap pemberian layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai review pengalaman belajar. Review pengalaman belajar pada mata kuliah PPL 2 ini pada topik pertama yaitu membahas mengenai praktik layanan dasar. Pada topik ini memfasilitasi saya sebagai calon guru untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Biasanya pada praktik layanan dasar ini, saya memberikan topik-topik kepada peserta didik sebagai upaya pencegahan dan pemahaman kepada peserta didik mengenai topik yang saya bahas. Topik yang saya berikan kepada peserta didik ini, saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pada topik 2 di PPL 2 ini membahas mengenai praktik layanan responsif, di mana pada topik ini memfasilitasi saya sebagai calon guru untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Pada layanan konseling individu ini biasanya saya membantu peserta didik yang sedang memiliki permasalahan pada dirinya sendiri, sehingga saya sebagai guru BK dapat membantu peserta didik secara mandiri untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dialaminya. Berbeda dengan konseling kelompok. Konseling kelompok ini dilaksanakan oleh lebih dari 4 anggota kelompok maupun lebih dari 4 peserta didik, yang mana nantinya dalam pembahasan konseling kelompok ini mengangkat satu permasalahan yang disepakati secara bersama untuk dibahas dan diselesaikan pada sesi konseling kelompok pada saat itu juga. Nah, pada konseling kelompok ini biasanya permasalahan yang diangkat pada salah satu peserta didik disetujui oleh peserta didik mengenai permasalahannya untuk diangkat dan dibahas pada sesi konseling kelompok tersebut. Harapannya, peserta didik yang memiliki permasalahan tersebut dapat mendapatkan solusi dan mendapatkan jalan keluar dari argumen-argumen yang disampaikan oleh setiap anggota kelompok yang mengikuti sesi konseling kelompok tersebut. Setelah itu, pada topik 3 yaitu praktik layanan perencanaan individual. Pada topik ini memfasilitasi saya sebagai calon guru untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan layanan perencanaan individual. Di sini biasanya materi atau topik yang saya sampaikan kepada peserta didik ketika layanan perencanaan individual yaitu mengenai topik-topik yang mengantarkan peserta didik untuk memiliki orientasi ke depan di masa depannya, semisal mengenai topik cita-cita maupun minat dan bakat, profesi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan gambaran mengenai sekolah-sekolah maupun kampus-kampus setelah mereka lulus dari suatu instansi sekolah yang saat ini mereka laksanakan. Pada topik 4 yaitu mengenai praktik layanan dukungan sistem. Pada topik ini memfasilitasi saya sebagai calon guru untuk melihat sejauh mana saya dapat berkontribusi dalam melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan layanan bimbingan konseling. Pada dukungan sistem ini biasanya saya melaksanakan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar terkait dengan layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan keterampilan saya dan pengetahuan saya lebih jauh lagi mengenai bimbingan dan konseling. Setelah itu, saya juga melakukan kolaborasi dengan guru-guru maupun dengan teman-teman
untuk meningkatkan pengetahuan saya, untuk melakukan sharing, berbagi ilmu baru dan pengalaman baru yang nantinya dapat saya jadikan sebagai bekal untuk melaksanakan dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Selanjutnya, menurut saya topik-topik ini pada PPL 2 ini penting karena dengan mempelajari praktik layanan dasar dapat memberikan wadah belajar untuk diri saya sendiri serta melatih saya dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik secara efektif dan baik. Layanan dasar ini menurut saya merupakan kegiatan guru BK yang dapat diberikan secara berkala kepada peserta didik sebagai upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadinya hal-hal negatif yang sekiranya dapat terjadi dan dialami oleh peserta didik. Maka topik ini sangat penting saya pelajari mengenai bagaimana mekanisme pemberian materi kepada peserta didik secara layanan dasar, terus peningkatan metode untuk menyampaikan materi yang saya berikan, serta pengelolaan kelas ketika saya memberikan materi kepada peserta didik di dalam kelas. Setelah itu, cara saya dalam mempelajari topik ini yakni yang pertama mengikuti langkah-langkah dari LMS. LMS merupakan suatu wadah untuk saya mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan, dan menambah hal-hal baru. Dari kegiatan LMS ini nantinya saya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dan mengerjakan tagihan-tagihan yang ada di LMS sehingga dapat membantu saya dalam meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan saya mengenai guru yang profesional. Yang kedua yaitu saya juga menambah bacaan dari berbagai sumber, yaitu seperti modul dari LMS yang sudah disediakan maupun bacaan dari Bapak Ibu guru dosen yang diberikan kepada mahasiswanya. Yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan teman maupun guru dan dosen demi mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Di sini diskusi ini dilaksanakan untuk saling sharing, berbagi pengalaman baru, pengetahuan baru, hal-hal baru yang nantinya dapat saya ambil sisi positif dan saya terapkan dalam kegiatan ketika saya memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik di dalam kelas. Harapannya dengan hal-hal baru dan pengetahuan baru ini dapat meningkatkan layanan bimbingan konseling yang semakin kreatif dan nyaman bagi peserta didik. Setelah itu, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya karena dengan mengimplementasikan strategi tersebut dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi saya sebagai seorang guru bimbingan konseling dalam menjalankan dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik secara efektif, nyaman, dan dapat diterima oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat menyerap materi maupun topik layanan bimbingan konseling secara baik dan efektif dan dapat dengan mudah diterapkan dan diimplementasikan di kegiatan maupun kehidupan sehari-hari peserta didik. Setelah itu yaitu saya lampirkan mengenai artefak pembelajaran selama saya PPL 2 ini, yaitu saya lampirkan link Google Drive di mana saya juga melampirkan dokumentasi-dokumentasi selama saya melaksanakan kegiatan PPL 2 ini, yaitu ada kegiatan bimbingan klasikal, yaitu kegiatan yang nantinya dapat mewadahi peserta didik untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya menyelesaikan satu permasalahan maupun mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan dan saya tugaskan. Setelah itu ada juga dokumentasi ketika saya melaksanakan kegiatan konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan konseling individu terhadap peserta didik yang memiliki permasalahan pada saat itu. Setelah itu best practice, yaitu saya mengambil pada layanan dasar. Di sini pada layanan dasar ini saya berikan kepada peserta didik dengan tujuan memberikan mereka pemahaman, pengetahuan, serta sebagai upaya pencegahan terkait permasalahan
maupun kejadian negatif yang dapat terjadi pada usia remaja peserta didik. Materi-materi topik ini seperti dapat saya terapkan dalam layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Untuk mendesain pemberian layanan yang sangat menyenangkan dan berpihak pada peserta didik, maka saya memberikan sesuatu yang berbeda pada saat layanan bimbingan konseling agar peserta didik merasa nyaman dan tenang ketika menyerap materi yang saya berikan, sehingga materi yang saya berikan dan saya sampaikan kepada peserta didik dapat diterima dengan mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Latar belakang saya dalam memberikan desain inovasi ini nantinya karena saya melihat kondisi peserta didik yang memberikan saran atau masukan mengenai model pembelajaran yang mana mereka menginginkan model pembelajaran yang berbeda dan lebih menyenangkan, salah satunya dengan menggunakan media seperti video maupun film. Dengan kondisi peserta didik yang memberikan masukan tersebut mengenai model pembelajaran maupun pemberian layanan, maka dengan ini saya memutuskan untuk memberikan desain kepada layanan yang akan saya berikan kepada peserta didik secara lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Harapannya, desain yang saya berikan ini nantinya memberikan perubahan dan memberikan inovasi baru terhadap pemberian layanan yang saya berikan kepada peserta didik. Setelah itu yaitu mengenai desain invensi atau inovasi yang saya kembangkan, yaitu mengenai penerapan S-Breaking dan media video pendek dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Untuk desain yang pertama yaitu menerapkan pemberian layanan bimbingan konseling yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Ini nantinya akan saya desain dengan memberikan S-Breaking, di mana S-Breaking ini sebagai tahap permainan atau permainan ringan yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dan memberikan kenyamanan peserta didik ketika nanti dalam menyerap materi topik layanan yang saya berikan. Selain itu, S-Breaking yang saya berikan yaitu berkaitan dengan topik yang akan nantinya saya sampaikan kepada peserta didik. Jadi dari pemberian S-Breaking ini nantinya peserta didik dapat mengambil suatu pelajaran ketika S-Breaking dilaksanakan dan diterapkan dan digabungkan dengan materi topik layanan yang akan saya berikan. Yang kedua yaitu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreasi dan memutuskan gambaran masa depannya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Biasanya ini nantinya saya akan memberikan video pendek yang mana nantinya peserta didik dapat dengan mudah menganalisis dan menyangkut pautkan dengan dirinya sendiri. Biasanya video pendek ini nantinya sesuai dengan topik layanan yang akan saya berikan. Jadi nantinya bakalan ada berkesinambungan dari S-Breaking yang saya berikan, lalu video pendek, dan yang ketiga mengenai merancang pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang mendorong peserta didik untuk memiliki gambaran yang nyata mengenai topik maupun cita-cita di masa depannya, seperti pengerjaan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Dalam pelaksanaan lembar kerja peserta didik ini nantinya akan dapat berkesinambungan dengan pemberian S-Breaking, video pendek, dan nantinya peserta didik dapat menerapkan atau menuangkan dalam LKPD yang sudah saya berikan dan saya tugaskan. Setelah itu mengenai implementasi desain. Di sini, penerapan dalam desain invensi ini yakni akan dilaksanakan oleh setiap guru BK dalam melaksanakan pemberian layanan dasar seperti bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Misalnya saja, pada saat pemberian topik materi cita-cita, maka guru BK memberikan S-Breaking dan video pendek mengenai topik tersebut. Seperti contoh, misalnya pada topik layanan, saya memberikan
menentukan cita-cita di masa depan. Lalu ice breaking yang saya berikan yaitu peserta didik saya anjurkan untuk berpasangan, lalu berkenalan satu sama lain, lalu menilai karakter satu sama lain yang dengan waktu yang singkat. Dari sini hal yang bisa diambil yaitu peserta didik harapannya dapat menilai dirinya sendiri dengan latihan untuk menilai kepribadian orang lain maupun teman yang baru dikenalnya. Harapannya ketika mereka sudah mengenal bisa menilai karakter maupun sifat dari orang lain, maka nantinya mereka dapat mengenal dirinya sendiri dan bisa melihat karakter pada dirinya sendiri. Setelah itu, saya juga memberikan video pendek mengenai film kartun dengan berbagai macam pemain dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Misalnya saja dengan mudah film Upin Ipin ya. Jadi dari film Upin Ipin ini nantinya peserta didik juga dapat menganalisis atau menuliskan berbagai karakter yang dimiliki oleh setiap pemain. Di sini juga berkesinambungan dari kegiatan ice breaking yang saya berikan. Dari kegiatan ice breaking yang saya berikan tadi, peserta didik dapat menilai karakter dari orang lain, dan dari video pendek ini peserta didik juga dapat menilai karakter dari setiap pemain di film yang saya berikan. Jadi dari kedua kegiatan tersebut dapat melatih peserta didik untuk mendorong mereka nantinya dapat menilai dan memberikan penilaian terhadap karakter yang mereka miliki, yaitu mengenai penilaian terhadap dirinya sendiri. Setelah itu kegiatan yang selanjutnya yaitu LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini peserta didik dapat menuangkan sesuatu yang apa yang ia rasakan. Misalnya topik layanan mengenai cita-cita, nanti peserta didik dapat menuliskan cita-citanya di pohon karir bersama cita-cita dari teman-teman yang lainnya dengan menuliskan dan mengenali dirinya terlebih dahulu dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Setelah itu, ketika mereka sudah mengenali dirinya sendiri, maka peserta didik dapat menuliskan cita-citanya di masa depan yang akan mereka tuliskan dan mereka berikan di pohon karir bersama cita-cita dari teman-teman yang lainnya. Kegiatan ini pastinya berbeda dengan kegiatan yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari kegiatan ini peserta didik dapat dengan mudah memahami materi topik yang saya berikan, sehingga mereka juga dapat membuktikannya dengan mengerjakan LKPD dalam materi yang saya berikan, sehingga dapat mengukur kepahaman peserta didik mengenai topik yang saya berikan. Setelah itu ada manfaat desain invensi. Manfaatnya yaitu yang pertama, memudahkan peserta didik dalam belajar mengenai topik yang disampaikan. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya berikan pada layanan dasar ini tidak hanya satu kegiatan, melainkan ada beberapa kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mudah dalam memahami topik layanan yang saya berikan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan tidak merasa monoton mengenai penyampaian materi yang saya berikan dan pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang nantinya akan saya laksanakan dengan peserta didik. Yang kedua yaitu membuat suasana belajar menjadi bervariasi dan tidak membosankan. Dari sini sudah terlihat yaitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi peserta didik berasa untuk banyak kegiatan dan sesuatu yang harus diselesaikan, sehingga kegiatan layanan atau pemberian layanan yang saya berikan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang saya berikan dengan suasana yang berbeda, yaitu dengan adanya ice breaking, dengan analisis video pendek, dan nantinya peserta didik akan menuangkan dalam LKPD yang sudah saya berikan. Yang ketiga yaitu melatih peserta didik untuk lebih fokus, yaitu kegiatan ice breaking dan analisis film ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengukur tingkat fokus peserta didik, karena
dari pemberian speaking dan video pendek ini membutuhkan fokus peserta didik untuk mereka nantinya dapat menuangkan pada LKPD yang sudah saya berikan dan saya tugaskan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu membantu tercapainya tujuan dari pemberian layanan BK. Jadi ketika tadi semisal topiknya mengenai topik cita-cita, harapannya tujuannya peserta didik dapat memiliki cita-cita di masa depannya. Nah, ini berkesinambungan dengan manfaat di nomor 4 ini, membantu tercapainya tujuan dari pemberian layanan BK. Jadi tujuannya agar peserta didik dapat memiliki cita-cita yang nyata dan mereka dapat menuliskan cita-citanya secara nyata dan secara baik pada pohon karir yang sudah saya berikan, dan peserta didik merasa dengan yakin akan cita-cita yang dia tuliskan di masa depannya sesuai dengan kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri yang sudah mereka nilai secara pribadinya masing-masing. Setelah itu yaitu ada tindak lanjut. Yang pertama mengenai mengetahui kebutuhan peserta didik sebagai gambaran dalam pemberian materi. Jadi tindak lanjutnya yaitu sebelum pemberian materi, harapannya guru BK dapat mengetahui kebutuhan peserta didik terlebih dahulu sehingga guru BK dapat memberikan materi topik layanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu melaksanakan pretest yang telah disediakan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan. Jadi guru BK juga dapat melaksanakan atau memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kepahaman peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru BK. Dari situ nanti guru BK dapat membandingkan kemampuan peserta didik atau pengetahuan peserta didik setelah diberikan layanan dan sebelum diberikan layanan tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemberian layanan sesuai dengan desain yang telah dirancangkan, yaitu melaksanakan pemberian layanan dasar yaitu bimbingan konseling, bimbingan kelompok, bimbingan lintas kelas, dan bimbingan klasikal dengan menerapkan desain yang telah saya rancangkan seperti pemberian speaking, penerapan video pendek, dan pengerjaan LKPD yang ketiganya saling berkesinambungan dan menghasilkan sesuatu yang peserta didik dapat dengan mudah dalam menuangkan inovasi maupun gambarannya di masa depan setelah saya berikan materi mengenai bimbingan dan konseling sesuai topik yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian layanan yang telah dilakukan. Evaluasi di sini harapannya dapat mengetahui kekurangan-kekurangan maupun sesuatu yang nantinya dapat diperbaiki sehingga dapat melakukan perbaikan ulang di nomor 5 yaitu melakukan refleksi dan merencanakan perbaikan terhadap pemberian layanan selanjutnya. Jadi layanan yang akan dilaksanakan selanjutnya itu dapat diterapkan secara lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru BK dan peserta didik. Setelah itu yaitu mengenai makna guru perspektif lama bagi saya. Sebelum saya mengikuti PPG, makna guru bagi saya yaitu guru merupakan sumber utama dalam semua pengetahuan yang peserta didik dapatkan. Jadi saya beranggapan bahwasannya peserta didik itu belajar hanya dari seorang guru saja, dan guru memberikan pengetahuan dan materinya yang beliau miliki ketika untuk pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu guru hanya mengajarkan dan menyampaikan mengenai ilmu pengetahuan saja. Jadi anggapan saya guru hanya mengajarkan mengenai materi maupun pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik dan tidak lebih dari pengetahuan tersebut. Selanjutnya, guru tidak bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dalam artian tidak bisa berpusat pada peserta didik. Di sini mungkin anggapan saya yaitu guru belum bisa menyesuaikan pemberian materi sesuai dengan
kebutuhan peserta didik dan dengan metode yang mungkin lebih menyenangkan dan dapat diterima oleh peserta didik agar peserta didik tidak merasa bosan dan tidak merasa monoton ketika menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Lalu setelah saya mengikuti PPG ini, makna guru baru bagi saya yaitu yang pertama, guru lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang aktif, kolaboratif, dan eksploratif. Di sini maksudnya yaitu guru dapat secara kreatif dan inovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dengan berbagai metode, dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan peserta didik sehingga peserta didik merasa lebih nyaman dan merasa lebih menyenangkan ketika pembelajaran dilaksanakan. Setelah itu yaitu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Guru dapat mencontohkan sikap maupun perilaku yang baik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mencontoh sikap-sikap dan perilaku dari gurunya dan seorang guru dapat menjadi teladan yang baik yaitu mengajarkan semua hal-hal yang positif kepada peserta didiknya. Setelah itu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini terkait dengan media maupun metode-metode yang harus guru kembangkan untuk menyesuaikan kepada peserta didik dan kebutuhan peserta didik ketika memberikan pembelajaran maupun layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Setelah itu, guru juga harus paham mengenai teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, untuk pemberian materi layanan bimbingan konseling, guru juga dapat mengembangkan teknologi maupun media dan metode sebagai pendukung dalam pemberian layanan kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa nyaman dan tidak merasa bosan ketika mendapatkan materi dari Bapak Ibu gurunya. Guru menjadi sahabat dan keluarga bagi peserta didik. Jadi harapannya guru tidak hanya menyampaikan materi saja di kelas, tetapi guru juga dapat menjadi sahabat, teman, dan keluarga bagi peserta didik sehingga peserta didik juga merasa nyaman ketika menceritakan sesuatu yang mengganjal dan membutuhkan sesuatu tempat untuk bercerita sehingga guru siap sedia dalam menjadi sahabat dan keluarga bagi siswa. Selanjutnya yaitu guru merupakan profesi yang mulia dan dekat dengan kebermanfaatan. Dengan profesi ini, guru lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga guru dapat menebar kebermanfaatan secara berkala dan secara lebih mudah untuk membantu peserta didik menyampaikan materi, membantu peserta didik dalam memahami pengetahuan dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ia alami. Yang terakhir yaitu guru merupakan seseorang yang terus bertumbuh dan belajar untuk berkembang. Di sini guru dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Walaupun guru sudah menyampaikan kepada peserta didik, guru juga harus selalu mengembangkan dirinya untuk mengupgrade skill dan keterampilan maupun pengetahuan untuk mendukung menjadi seseorang guru yang profesional dan lebih bermanfaat bagi banyak orang serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang dimilikinya kepada banyak orang dan kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai seminar pendidikan profesi guru kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.